bertemu kembali dalam kasih kita Yesus Kristus. Allah selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita, meskipun dimanapun kita berada, di dalam rumah masing-masing, kita tetap merasakan kasih setia Allah itu menyertai kita semua. Yesus, Engkau sungguh baik. Kita pujikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Dia. Allah, Engkau sungguh baik. Semua
Kuasa-Mu sanggup mengubah hidupku. Kuasa-Mu sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupanku. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kehidupanku. Kuasa-Mu Allahku sanggup membungkam mulut-mulut para pendusta, sanggup membungkam mulut-mulut para penjahat, sanggup membungkam mulut-mulut kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak daripada Engkau. Engkau sanggup Allahku. Apapun yang terjadi, kami tetap melayani Engkau. Apapun yang terjadi, kami tetap memuji-Mu. Hanya Engkau saja yang patut kami puji dan kami sembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesusku. Berikan kemuliaan untuk Dia saja. Di tempat Allah yang Maha Tinggi, di tempat Allah yang Maha Kudus, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Yang duduk di rumah, katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang jalanku, aku tetap percaya Yesus, Engkau selalu memelihara. Amin. Sumber pengharapan. COVID-19 boleh terjadi, tetapi kita yakin dan percaya Allah sanggup memberikan kemenangan sehingga kita boleh tampil lebih dari seorang pemenang. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang
yang ladang itu tidak menghasilkan, aku akan tetap bersorak-sorai. Engkau gunung batuku. Amin. Kesusahan di rumah, keuangan kita menipis, kita merasa gentar, kita merasa takut. Tetapi percayalah, kita ada Tuhan. Hanya satu yang kita perlu, Engkau saja Tuhan yang aku perlu. Itu sumber kekuatanku. Hanya Engkau saja di hatiku, Engkau di pikiranku. Itu adalah kekuatanku Tuhan. Wow.
Salam, saudara-saudara sekalian, Jemaat GP Sakinah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Mei, minggu kedua untuk mengadakan ibadah kembali lagi secara online. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu, tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Bapa, semua kebaikan, kemurahan-Mu sudah memimpin kami dari bulan April sampai ini memasuki bulan Mei minggu kedua ini. Ini semua karena bukti bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami menyerahkan ibadah pagi ini, pemberitaan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Maka hamba menyerahkan pemberitaan firman pada pagi ini, pimpin hamba-Mu, tuntun hamba-Mu, tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Maka dari itu kami mohon urapan-Mu dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya akan membawakan judul Betapa Beratnya Beban Hidup. Ini yang terdapat di dalam Ayub. Apa yang dikatakan di dalam Ayub pasal 7, itu memang di judul perikopnya di situ, hidup itu berat. Memang kehidupan kita manusia tidak ada kehidupan yang enak, yang selalu mulus, tetapi percayalah bahwa kehidupan kita di dalam dunia semua itu mengalami beban yang berat. Tetapi bagaimanapun kita belajar sebagaimana yang difirmankan di dalam Ayub pasal 7 ayat 16 sampai 21, begini bunyinya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan Ayub pasal 7 ayat 16 sampai 21, begini bunyinya. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. 18. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. 19. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku. 20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? 21. Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat 7, pasal 7 ayat 21 sampai 21. Tidak ada seorang pun yang memiliki beban hidup sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Seperti 10 orang anaknya telah mati bersama-sama. Pada saat anaknya bersuka cita, berpesta pura, senang-senang, satu anak Ayub 10 orang ditimpa oleh musibah, yaitu ditimpa oleh gedung yang roboh dan mati semuanya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya beban hidup Ayub begitu berat. Harta bendanya berapa kambing, domba, dan sapi, unta, dan keledai habis dirampas oleh orang. Ini membuktikan bahwa Ayub menyadari betapa beban hidupnya begitu berat. Memang manusia dilahirkan di dalam dunia, tidak ada yang mengalami yang enak saja, tidak ada. Maka kenapa dikatakan di dalam Ayub 7 ayat 16 sampai ke 21, kita lihat memang manusia sejak lahir di dalam dunia. Kalau seorang bayi lahir di dalam dunia pasti menangis. Coba Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu punya anak begitu lahir cenger, itu pasti menangis. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dia lahir ke dalam dunia itu mengalami beban yang begitu berat.
Tapi percayalah, begitu beban itu berat, kita serahkan kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita ada kekuatan yang baru. Karena Tuhan mengatakan bahwa hidup kalau kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan ikut campur di dalam segala kehidupan kita. Karena itu mari saya selalu mengingatkan untuk datang setia kepada Tuhan, supaya hidup kita ini tidak merasa berat. Kalau hidup yang saudara dan saya hadapi saat ini memang kita merasakan berat dengan adanya virus corona ini, kita memang merasakan berat. Coba Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita lihat kondisi saat ini, ya. Kita melihat apa yang tidak kita rasakan berat. Semua, saya banyak mengalami, melihat banyak orang yang selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah berat. Maka tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ada kekuatan yang luar biasa. Karena hanya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Hanya Tuhan yang bisa melalukan beban yang berat yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhan pencipta saudara dan saya, Tuhanlah yang bertanggung jawab. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan manusia yang setia, manusia yang selalu taat mencari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan. Karena dia percaya saudara lahir ke dunia itu diciptakan oleh Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya, katakan firman Tuhan. Maka kalau kita mengimani kepada Tuhan, semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita saat ini, kondisi saat ini, saya yakin dan percaya bahwa kita ada kekuatan yang luar biasa. Kita akan lihat di dalam 3 hal, di dalam Ayub ini, kenapa dia berkatakan bahwa hidup itu sangat berat. Ada 3. Yang pertama, kita tidak berdoa supaya Tuhan menghalukan beban hidup dan tetapi kekuatan untuk memikulnya. Kita tidak pernah berdoa untuk melalukan beban hidup kita, tapi kita berdoa supaya kita ada kekuatan dari Tuhan. Nah, itulah kita datang kepada Tuhan yang pertama, ya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan, mencari hadiratnya supaya kehidupan kita ada kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita pikul sendiri beban hidup ini, kita benar tidak mampu, saudara sekalian. Tanpa saudara mengandalkan Tuhan, kita tidak mampu. Karena di mana ada manusia, di situ ada masalah. Di mana ada manusia di dunia pasti ada masalah. Kesusahan dan beban kehidupan. Itu pasti. Setiap manusia ada masalah, beban kehidupan, masalah itu ada. Ayub 7 ayat yang ke-1. Begini bunyinya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kita harus bergumul, saudara. Di dalam dunia kita tidak leha-leha atau enak-enak, tapi kita harus bergumul. Bergumul supaya kita ada kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita tahu, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan, yang memberi kesehatan, yang memberi berkat, percayalah. Kalau kita mencari hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena dimanapun manusia tidak ada yang mampu melakukan sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Nah, di situ membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan segala-galanya. Karena dialah yang punya segala-galanya. Maka kita harus percaya apa yang dikatakan di dalam Ayub 7 ayat 1 sampai mungkin ayat sampai 21. Kita belajar bagaimana penderitaan Ayub pada saat Ayub dicobai oleh si setan. Semua harta bendanya diambil, anak-anaknya diambil. Sampai istrinya pun mengatakan, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Lah ini, seorang istri, seorang penolong harusnya menolong suaminya. Bukan justru mengutuki Tuhan. Tapi Ayub punya iman yang begitu tangguh, begitu yang kuat. Ya. Tahun 2019, GBS Sekenah punya tema iman yang tangguh. Lah saat ini bagaimana iman saudara? Apa iman saudara tetap tangguh dan tetap kuat di dalam Yesus? Karena itu kita mari belajar. Kita membuat tema pun tidak sembarangan. Waktu kita berdoa minta kepada Tuhan, apa yang harus saya berikan tema tahun ini? Tuhan tunjukkan bahwa kita harus punya iman. Nah ini saat ini kita menghadapi 2019 yang sudah kita tinggalkan. Kita sudah masuk 2020, 3 bulan timbul masalah yang begitu berat
tentang virus corona yang melanda seluruh dunia. Nah, ini membuktikan apakah iman saudara masih kuat atau tangguh sebagaimana Ayub, ya. Kalau saudara punya iman seperti Ayub, saya yakin dan percaya saudara ada kekuatan, ada berkat, ada pertolongan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau iman saudara goyah, iman saudara berubah, nah saudara pasti hidupnya tidak akan bahagia. Tapi kalau saudara tetap percaya apa yang Tuhan katakan, saya yakin dan percaya, pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Percayalah apa yang difirmankan di dalam Ayub ini, beban hidup kita. Kalau kita tanya satu persatu, tidak ada hidup yang enak, tidak ada. Walaupun saat ini coba lihat, punya mobil mewah, mobil banyak, apa saudara bisa memakai semuanya? Tidak bisa. Pakaian baru enggak bisa, wong saudara sekarang kemana-mana enggak boleh, ya kan? Hanya di rumah. Nah di situ kita merasakan, kalau Tuhan mempunyai rencana yang indah, saudara harus percaya. Tapi percayalah pada pagi hari ini, menghadapi kondisi beban hidup kita yang berat ini, saya yakin dan apa yang katakan di dalam Ayub 7 ayat 1-21, kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 1, ini sangat mengingatkan kondisi keadaan kita. Kita tidak usah bangga dengan apapun kekayaan. Saya sering ingatkan kepada jemaat-jemaat saya, jangan kita bangga dengan kondisi keadaan kita, tapi banggalah kalau saudara bisa bersekutu, bisa mencari hadirat Tuhan, itu yang kita bangga. Saya bangga kalau setiap saat saya bisa bersekutu, bisa bertemu dengan Tuhan, dengan kita duduk merenungkan firman Tuhan, kita berseru dan Tuhan menjawab. Nah ini yang kebanggaan saya. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, saya yakin dan Tuhan pasti memberikan kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, Allah tidak membiarkan manusia dalam menghadapi beban hidup, beban kehidupan ini. Allah tidak membiarkan saudara menghadapi beban hidup yang begitu berat, ya. Karena manusia di mata Allah adalah manusia di mata Allah adalah agung karena manusia mahkota segala ciptaan. Jadi saudara diciptakan Tuhan, maka saudara tidak terlepas dari pemandangan Tuhan. Saudara makhluk yang agung yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang terbaik. Coba bayangkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Kalau saudara diciptakan, coba saudara lihat dari telapak kaki hingga ujung rambut, ya. Tuhan begitu indah menciptakan manusia karena segambar dengan Allah. Nah ini membuktikan bahwa kita ini segambar dengan Allah. Maka kita terus belajarlah mencari hadirat Tuhan, menghadapi beban kehidupan di zaman atau di tahun 2020. Saya yakin dan percaya di tahun-tahun ini adalah tahun kembar. Kalau kita lihat ya, tahun kembar. Coba saudara ingat, saudara pernah membayangkan enggak? Ini tahun kembar, tahun 2020, 2020 ya. Mulai awal Januari, 25 Januari ada namanya Imlek, ibadah orang Tionghoa, ya, tanggal 25. Tanggal 25 Maret adalah ibadah orang Hindu, Hari Raya Nyepi. Nanti tanggal 25 Mei, 24-25 Mei, ibadah Idul Fitri. Tanggal 25 Desember, Natal atau ibadah orang Kristen. Nah ini kenapa? Saya baru tahun ini juga, kenapa ini terjadi di tahun kembar ini? Kita tidak tahu, tapi percayalah, semua ini rencana Tuhan yang indah dalam hidup setiap manusia yang percaya kepadanya. Karena hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang mengerti, hanya Tuhan yang peduli di dalam kehidupan setiap manusia. Maka dari itu saya tetap mengajak, walaupun manusia menangguhkan pengertian, Allah meminta tetap berada bersama-sama manusia. Mungkin kadang-kala kita memikir, kita kadang-kadang merasakan bahwa Allah seakan-akan meninggalkan kita. Saudara harus percaya, Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam kondisi keadaan apapun, kalau saudara selalu ingat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saya merasakan, saudara mestinya merasakan, kalau Tuhan meninggalkan saudara, sebenarnya saudara sudah mati. Nah ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah sedetik seapapun meninggalkan saudara. Saudara masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan nafas hidup,
Itu bukti bahwa Tuhan berjanji memelihara manusia di muka bumi. Karena saudara diciptakan di muka bumi bukan untuk apa-apa. Karena supaya saudara itu ingat kepada Sang Pencipta langit, bumi, lautan serta isinya. Jadi saudara saat ini kalau pemerintah menutup tempat-tempat, dilarang mudik, dilarang berkumpul, ini tujuan Tuhan sebenarnya supaya saudara ingat kembali apa yang Tuhan katakan. Saudara di dalam rumah ingat kepada Yesus bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, mungkin cucu, menantu. Nah ini sebenarnya harus kita sadar. Apa yang sebenarnya harus Tuhan kehendaki. Untuk tahun kembar ini saya katakan tadi, kita harus tetap setia mencari kehadirat Tuhan. Karena itu saudara-saudara sekalian, yang ketiga, dosa pintu masuk segala beban dan masalah kehidupan. Dosa kita tidak menyerahkan Allah, menyusahkan Allah, tetapi menyusahkan diri kita sendiri. Dosa itu menyusahkan kita sendiri, bukan menyusahkan Allah. Ya, bukan. Percayalah. Di dalam Ayub 7 ayat yang ke-20 begini bunyinya. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Nah ini ya. Jadi kita jelas bahwa sebenarnya dosa itu pintu segala permasalahan dalam hidup kita. Kalau saudara melakukan dosa, berbuat dosa, berarti itu membuat celah, beban hidup saudara menjadi berat. Tapi bukan beban Allah, karena Allah tidak pernah memberikan itu. Allah memberikan yang baik, Allah mengampuni. Nah di situ Allah selalu mengampuni orang yang berbuat dosa asal kita mau percaya kepada Yesus dan mengaku segala dosa-dosa kita. Kepada Tuhan kita minta ampun ya. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan melihat manusia, Tuhan itu penuh kasih. Dikatakan mungkin minggu awal, kasih yang sempurna. Jadi Tuhan itu melihat saudara dan saya selalu mengasihi. Tetapi saudara dan saya lah yang kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Nah kalau saudara meninggalkan Tuhan, Tuhan yang punya langit, bumi, lautan berta isinya, yang punya kuasa, yang menghidupkan saudara, ya saudara akan mengalami beban berat dalam kehidupan ini akan saudara tanggung sendiri. Tapi kalau saudara serahkan, saudara mengaku segala dosa-dosa saudara kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan dan Tuhan menolong dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, Tuhan menanggung, Tuhan bertanggung jawab. Dikatakan jelas ya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang setia mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Sering kenapa kita merasa beban hidup ini berat? Karena kita meninggalkan Tuhan, kita tidak mau sudah. Kalau saudara sudah diberikan waktu yang cukup 24 jam untuk Tuhan. Kalau saya boleh tanya, berapa jam yang saudara gunakan untuk Tuhan? Nah ini yang kadang-kadang sering tak saya tanyakan. Perpuluhan bukan masalah uangnya saja, tapi 1/10 waktu juga harus saudara berikan kepada Tuhan. Saya tetap melakukan 1/10 waktu dari 24 jam, kita hanya 2,4 jam kita serahkan untuk Tuhan. Apa saudara pernah duduk di bawah kaki Tuhan mungkin 2 jam, 3 jam? Mari. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Saya yakin dan percaya melalui pemberitaan firman pada pagi hari mengingatkan hidup kita memang hidup di dalam dunia adalah hidup yang berat. Tapi saya yakin dan percaya saat saya membawa beban yang berat, saya datang di bawah kaki Tuhan, Tuhan mengangkat segala beban. Secara manusia saya tidak mampu. Ya. Kalau saya sebagai orang tua, saya punya anak 5 tahun, saya suruh ngangkat beban 10 kilo. Apa itu 3 orang tua yang gila? Tuhan juga begitu. Kalau saudara itu masalah tapi sudah dibebani berat tidak mampu. Tapi kalau Tuhan yang bersama sudah ada kekuatan yang luar biasa. Inilah Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya. Maka percayalah kepada Tuhan, serahkanlah beban berat hidup saudara di tahun 2020 di bulan Mei ini tentang virus corona. Serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab di dalam segala hal. Terima kasih, ini yang kami sampaikan. Mari kita akan tutup dengan doa untuk firman Tuhan dan nanti kita akan doa untuk syafaat. Bapa,
Kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu. Taruhlah firman pagi hari yang kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, taruhlah itu dalam hidup kami, supaya Engkau mengangkat beban yang begitu berat. Secara manusia kami tidak mampu Bapa menghadapi beban yang begitu berat kondisi saat ini. Tapi kami yakin dan percaya saat kami menghadapi semua masalah ini, kami datang di bawah kaki salib-Mu ya Yesus, maka Engkau menolong kami, menolong sidang Jemaat UGB Sakinah satu persatu. Engkau melihat permasalahan anak-anak-Mu ini Bapa, maka dari itu hamba menyerahkan seterusnya firman-firman yang hamba sampaikan supaya memberkati hidup anak-anak-Mu. Karena firman-Mu itu Engkau sendiri yang berbicara, hamba-Mu manusia biasa, tapi kami imani, kami yakin dan percaya. Saat hamba-Mu berbicara, itulah perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Bapak yang sudah memberkati, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita selanjutnya akan doa syafaat. Bapa, kami terus bersyukur kepadamu kalau pagi ini Engkau masih mengizinkan kami untuk datang bersekutu bersama umat-umat-Mu melalui ibadah online ini. Kiranya Roh Kudus memberkati seluruh sidang Jemaat UGB Sakinah, berkati gereja-Mu Gebes Sakinah ini Bapa, dimanapun kami berada, kami menyerahkan setiap permasalahan gereja ini. Secara manusia hamba tidak mampu, tapi kami menyerahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hamba berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang saat ini, kondisi saat ini mungkin secara manusia tidak mampu melakukan apapun, khususnya untuk makan, minum mereka tidak ada, tapi hamba mohon belas kasih-Mu. Dengan cara-Mu dan kuasa-Mu Bapa, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan ini dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia. Engkau berkati dari pemimpin tertinggi yang terendah Bapa, apapun yang mereka rencanakan menghadapi tentang virus corona ini, hamba percaya di dalam nama Yesus tidak ada barang mustahil. Memberkati para dokter, para perawat yang merawat orang-orang yang kena virus ini Tuhan, supaya Engkau bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan orang-orang yang kena virus ini Tuhan sudah berikan kesembuhan, karena di dalam nama-Mu Tuhan kami imani. Kami terus berdoa untuk juga Kota Malang, berkati wali kota, camat, lurah, RT, RW dimanapun kami tinggal. Permasalahan Kota Malang juga Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus. Orang-orang yang kena virus juga Tuhan tolong yang ada di Kota Malang supaya tidak menjalar kemana-mana. Memberkati BMGK juga Tuhan, ketua BMGK dan seksi-seksinya juga Tuhan, kami mohon urapan-Mu dan kuasa-Mu. Karena Engkau-lah Tuhan Allah kami, Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami. Kami terus bersyukur juga Tuhan, memberkati seluruh sidang Jemaat UGB Sakinah. Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dan dewasa. Engkau memberkati juga Tuhan, ibadah-ibadah sekolah minggu, ibadah kaum pria, kaum wanita, doa puasa, ibadah raya tiap minggu melalui online ini juga kami mohon urapan-Mu dan kuasa-Mu. Memberkati juga tim membuat online ini Tuhan, kiranya Engkau berkati usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, terus jaga dan lindungi, karena hanya kepada-Mu lah Tuhan kami berserah dan bersyukur. Kami memberkati juga Tuhan sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah teologi yang ada di Kota Malang. Memberkati juga Tuhan penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia melalui virus corona, supaya banyak orang bertobat memanggil nama-Mu, karena Engkau lah Tuhan kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih sayang, pertolongan, damai, sukacita, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai kekal selama-lama. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun dalam hidup rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai, sukacita, ketentraman dalam hidup rumah tangga saudara mulai pagi ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kekalan kami sudah terima berkat-Mu dan mujizat-Mu yang sepakat katakan amin ya. Baiklah jemaat yang dikasih oleh Allah, kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan ucapan syukur kita di hadapan